Shalom, jumpa kembali dengan orang-orang hebatnya Allah. Kali ini kita akan membahas topik seputar kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Nah, topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang hal berdoa. Dan tentu, dan sebelum kita membahas hal berdoa menurut firman Allah, menurut Alkitab, mungkin kita akan menelusuri sedikit pandangan-pandangan agama tentang berdoa. Ada beberapa pandangan-pandangan agama tentang hal berdoa yang saya ringkas dan akan saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Pandangan agama yang pertama tentang hal berdoa. Berdoa supaya berkenan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang kedua adalah berdoa supaya masalah-masalah yang kita alami dapat diselesaikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa supaya kita diterima oleh Allah. Dan yang keempat adalah berdoa supaya kita layak dan pantas di hadapan Allah. Ini adalah pandangan agama terhadap doa. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa prinsip kebenaran firman Allah tentang hal berdoa yang kita ambil atau dasarnya dari Alkitab. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Berdasar firman Allah dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8 barusan kita baca, kita dapatkan beberapa prinsip berharga tentang hal berdoa. Dan prinsip berharga yang pertama adalah berdoa merupakan hubungan persekutuan pribadi kita dengan Allah. Berdoa bukanlah sebuah ritual, berdoa bukanlah sebuah kegiatan agamawi yang kaku dan mati. Tetapi berdoa itu bicara tentang sebuah hubungan yang kita bangun dengan Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya doa seharusnya merupakan sarana untuk kita semakin dekat Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Semakin dekat dan semakin intimnya kita bergaul dengan Allah dalam doa-doa kita, semakin hari kita akan semakin serupa dengan Allah. Baik perilaku hidup kita, baik tutur kata kita, kebiasaan-kebiasaan kita, karakter dan sifat-sifat kita, ya. Sebab apa? Pepatah dunia berkata, dengan siapa kita bergaul, lama-lama kita akan menjadi sama seperti dia. Nah, prinsip berharga yang kedua menurut Alkitab adalah berdoa sebagai tanda kebergantungan hidup kita hanya kepada Allah saja. Semua kekayaan, semua kekuatan pengetahuan yang kita miliki dari dunia ini terbatas adanya. Itu sebabnya kita memerlukan kekuatan yang tidak terbatas, dan kekuatan yang tidak terbatas itu hanya kita peroleh dari Tuhan dalam doa-doa kita. Persoalan, pergumulan hidup, kesesakan hidup, penderitaan hidup, kelelahan hidup, sakit penyakit yang kita alami, kita dapat sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan prinsip berharga yang ketiga menurut firman Allah yang terambil dalam Matius 6 ayat 10, Yakobus 5 ayat 17, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Dari sini kita dapatkan arti atau tujuan berdoa bukan memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, melainkan kita menyelaraskan dan menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Berdoa itu berarti menaklukkan semua tentang kepentingan-kepentingan kita, ego kita,
kedagingan kita, kemauan kita, keinginan kita hanya kepada kehendak Allah. Doa yang tajam dan doa yang berkuasa adalah doa-doa yang kita deklarasikan sesuai dengan firman Allah. Doa-doa yang kita sampaikan sesuai dengan firman Allah. Nah, kalau firman Allah yang kita lepaskan, firman Allah yang ambil alih doa-doa kita, firman Allah yang ambil alih kehidupan kita, tidak ada satu kuasa yang ada di muka bumi ini yang mampu menghambat dan menghalangi firman Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dari sini kita bisa simpulkan beberapa prinsip kebenaran firman Allah tentang hal berdoa. Yang pertama, berdoa itu bicara tentang hubungan intimnya kita dengan Allah secara pribadi. Dan yang kedua, berdoa itu bicara tentang kebergantungan hidup kita kepada Allah dengan sikap hati yang tulus. Kita datang kepada Allah jujur apa adanya tentang kita, tentang situasi dan kondisi hidup yang kita alami, tentang persoalan, pergumulan, kesesakan dan penderitaan yang kita alami. Kita datang kepada Allah dan kita nyatakan melalui doa-doa kita. Dan yang ketiga adalah kita berdoa bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, tetapi kita berdoa, kita menyesuaikan kepentingan kita, kehendak kita, keinginan kita terhadap kehendak Allah. Jadi kehendak Allah yang berkuasa, kehendak Allah yang jadi atas hidup kita. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, saya mau beritakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati melalui perenungan ini, bagikan kepada orang lain, dan saya mempercayai bahwa berkat yang kita alami itu akan berdampak dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Selamat siang, God bless you, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.